Liburan kemarin, Umar baru saja pulang kampung dari rumah neneknya di Bogor. Umar sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan di kanan, terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku-liku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya akan berubah. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita membahas tentang GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak. Jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka, jarak yang dialami oleh orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km, yang menjadi 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah, sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai dengan namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap dan kecepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan P adalah kecepatan dalam meter per second, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam second. Selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2HS. Yang kedua, Vt sama dengan V0 ditambah At. Yang ketiga, V0t ditambah setengah At kuadrat. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang pertama, benda jatuh dari ketinggian. Yang kedua, gerakan sepeda di lintasan miring. Yang ketiga, pesawat sedang take off. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang pertama, batu dilempar ke atas. Yang kedua, mobil menaiki tanjakan. Yang ketiga, mobil direm. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut ini. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin, kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 second. Pembahasannya, diketahui V0 sama dengan 0 meter per second, kemudian diketahui juga percepatan 4 meter per second kuadrat dengan waktu 8 second. Ditanya adalah kecepatan pada detik ke-8. Nah, untuk menjawab soal ini, kita diminta untuk mencari kecepatan, tetapi setelah bergerak pada waktu tertentu. Berarti kita pakai rumus Vt. V8 sama dengan V0 plus At. V8 sama dengan 0 plus 4 dikali 8. Kecepatan pada detik ke-8 adalah 32 meter per second. Jadi, kecepatan bola setelah bergerak 8 second adalah 32 meter per second.